Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Agustriani MPDI selaku dosen pengampu mata pelajaran strategi pembelajaran serta teman-temanku yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 3 strategi pembelajaran akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang keterampilan mengajar. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri Aprilia Sari, NIM 20206093. Siska Nurul Afidah 20206094. Vivit Nur Mufida 20206095. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan ke materi. Keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran atau set induction adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada siswa. Jadi, kegiatan ini tidak hanya dilakukan dengan mengucap salam, mengabsen kehadiran, atau hanya menyampaikan pelajaran saja, namun harus dilakukan dengan cara yang benar. Buka pelajaran ini dilakukan dengan cara memberi motivasi pada siswa agar tidak merasa bosan saat berada di kelas. Kegiatan awal meliputi pendahuluan dengan menyajikan benda atau kejadian menakjubkan yang menarik, motivasi, dan review pelajaran sebelumnya. Tujuan membuka pelajaran: A. Menciptakan kesiapan mental. B. Membangkitkan perhatian dan motivasi. C. Memberikan gambaran tujuan dan kompetensi yang harus dilakukan siswa. D. Memberikan gambaran yang jelas untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. E. Memberikan gambaran yang jelas pengalaman atau kegiatan pelajaran. F. Menumbuhkan kesadaran siswa. G. Membantu siswa mengetahui ketingkatan keberhasilan. Komponen dalam membuka pelajaran: A. Menarik perhatian siswa. B. Menumbuhkan motivasi belajar siswa. C. Membuat acuan mengemukakan tujuan yang harus dicapai siswa. Keterampilan dalam mengajar. Yang pertama, keterampilan memilih fenomena. Yang kedua, keterampilan menyajikan fenomena. Yang ketiga, keterampilan membangkitkan konflik kognitif. Yang keempat, keterampilan bertanya. Yang kelima, keterampilan membuat kaitan. Yang keenam, keterampilan menggali pengetahuan awal siswa. Prinsip-prinsip penerapan pembuka pelajaran. Pada saat pembuka pelajaran, guru juga harus memperhatikan prinsip-prinsip penerapan pembuka pelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip bermakna. Bermakna artinya setiap unsur yang digunakan sesuai dengan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada siswa, tujuan yang utama adalah dapat mencapai pembelajaran dengan baik dan benar agar ilmunya tidak cepat hilang. Untuk itu, dalam membuka pelajaran, guru harus merelevankan materi pelajaran dengan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, logis dan berkesinambungan.
Penerapan setiap unsur kegiatan membuka pelajaran harus direncanakan terlebih dahulu. Dengan adanya perencanaan yang matang, guru dapat membuka pelajaran dengan tidak terkesan seperti dibuat-buat atau dipaksakan, sehingga siswa merasa tertarik dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, fleksibel. Fleksibel artinya luas atau tidak kaku. Guru dalam membuka pembelajaran tidak boleh kaku, karena apabila dalam menyampaikan gagasan terputus-putus, siswa tidak akan merasa tertarik. Jadi, penyampaian gagasan itu harus dipelajari dahulu agar tidak membuka pembelajaran tidak kaku. Yang keempat, antusiasme dan kehangatan dalam mengomunikasikan gagasan. Antusiasme menandakan kadar motivasi yang tinggi dari guru, dan hasil ini akan berpengaruh pada motivasi yang tinggi pula pada peserta didik. Dengan antusiasme, guru akan membuat siswa tertarik dan menilai bahwa materi yang diberikan mempunyai arti penting. Kehangatan dalam disampaikan guru kepada siswa dengan cara sikap ramah. Antusiasme dan kehangatan akan diwujudkan melalui perhatian guru kepada siswa yang menanyakan kabar pada waktu pembuka pembelajaran. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip teknis penggunaan keterampilan membuka pelajaran. Prinsip-prinsip membuka pelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, keterampilan tidak diulang-ulang atau berbelit-belit. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, disertai contoh atau ilustrasi seperlunya. Yang kelima, mengikat perhatian siswa. Keterampilan menutup pelajaran. Yang pertama, pengertian menutup pelajaran. Untuk mengakhiri sebuah kegiatan pembelajaran, seorang guru perlu melakukan kegiatan menutup pelajaran. Yang dimaksud dengan kegiatan menutup pelajaran bukanlah mengucap salam penutup dan membaca hamdalah atau doa pada setiap selesai kegiatan pembelajaran. Karena kegiatan-kegiatan tersebut memang sudah seharusnya dilakukan setiap mengakhiri suatu kegiatan. Akan tetapi yang dimaksud dengan menutup pelajaran yaitu kegiatan seorang guru untuk mengakhiri pelajaran dengan mengemukakan pokok-pokok pelajaran atau kesimpulan dari materi yang telah disampaikan pada kegiatan pembelajaran. Hal itu dimaksudkan agar para siswa dapat memperoleh gambaran atau pemahaman secara utuh tentang apa yang telah dipelajarinya. Yang kedua, tujuan menutup pelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran tidak cukup hanya melalui kegiatan yang bersifat administrasi seperti menyampaikan pengumuman, memberikan tugas, lalu berdoa dan salam. Kegiatan menutup pembelajaran sebagai upaya mengakhiri pembelajaran harus diorientasikan pada upaya guru, usaha guru untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari, usaha untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam menyerap pembelajaran, dan menentukan titik pangkal untuk pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, komponen atau unsur menutup pembelajaran. Sesuai dengan pengertian dan tujuan dari kegiatan menutup pembelajaran, maka kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan guru dalam menutup pembelajaran antara lain dengan cara yang pertama, meninjau kembali atau mereview. Meninjau kembali atau mereview pada dasarnya merupakan usaha untuk mengetahui apakah inti pelajaran yang telah diajarkan itu sudah dikuasai oleh siswa atau belum. Yang kedua, menilai atau mengevaluasi. Kegiatan menutup pembelajaran dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi atau penilaian untuk mengetahui apakah siswa memperoleh wawasan yang utuh tentang materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, mengorganisasikan kegiatan. Mengorganisasikan kegiatan yang telah dilakukan untuk membentuk pemahaman baru tentang materi yang telah dipelajarinya. Yang keempat, menyimpulkan. Pada kegiatan menutup pembelajaran, seorang guru perlu memberikan kesimpulan dengan merumuskan ide-ide yang mendasar sebagai kristalisasi terhadap suatu
yang telah dibahas dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mengadakan konsolidasi. Mengonsolidasi perhatian siswa terhadap hal-hal yang pokok agar informasi yang telah diterima dapat membangkitkan minat mempelajari lebih lanjut. Yang keenam, memberikan dorongan psikologi atau sosial. Unsur manusiawi dalam interaksi guru siswa adalah saling menghargai dengan memberikan dorongan psikologis atau sosial yang dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran. Yang ketujuh, tindak lanjut. Alternatif yang dapat dilakukan guru dalam mengakhiri pembelajaran yaitu dengan cara memberikan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut yaitu upaya menindaklanjuti terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang keempat, keterampilan dasar mengajar menutup pelajaran. Keterampilan dasar dalam menutup pembelajaran sangat penting untuk dimiliki oleh guru. Keterampilan-keterampilan dasar mengajar yang perlu dikuasai dan diterapkan pada penutup pelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan mengaitkan konsep sains dengan isu teknologi yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, keterampilan mengembangkan masalah-masalah baru untuk pengembangan konsep yang sudah dikuasai siswa. Yang ketiga, keterampilan mengevaluasi hasil belajar siswa. Selanjutnya, prinsip kegiatan menutup pembelajaran. Dalam melaksanakan kegiatan menutup pembelajaran, perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kebermaknaan, yaitu jenis-jenis kegiatan yang dilakukan harus memiliki nilai atau makna, terutama bagi siswa, yaitu sebagai usaha yang membantu siswa agar termotivasi dan memiliki pemahaman yang lebih baik. Cerita singkat atau lawakan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran hendaknya dihindari. Kemudian yang kedua yaitu berurutan dan berkesinambungan, yaitu pemilihan dari setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam menutup pembelajaran perlu adanya suatu susunan pelajaran yang tepat sesuai dengan minat siswa, ada kaitan logis antara satu bagian dengan lainnya, sehingga dapat disusun rantai kognisi yang jelas dan tepat. Kegiatan ini juga perlu dilakukan secara terus-menerus agar pembelajaran dapat dikontrol dan memperoleh hasil secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu umpan balik atau feedback pembelajaran. Umpan balik adalah perilaku guru yang membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kerja siswa sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Manfaat umpan balik bagi guru dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan apakah mata pelajaran yang telah dilaksanakan perlu diperbaiki atau dilanjutkan, dan bagi siswa akan meningkatkan prestasi belajar secara konsisten. Beberapa kegunaan dari umpan balik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendorong siswa untuk terus berlatih. Yang kedua, mencerminkan perilaku guru yang efektif. Dalam prosesnya, umpan balik hanya akan diperoleh apabila guru aktif selama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa untuk menilai penampilan atau kemampuannya yang tidak bisa dilihat dan dirasakannya sendiri. Yang keempat, mendorong guru untuk menilai seberapa relevansi antara aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa dalam menguasai tugas atau bahan ajar seperti yang diinginkan oleh gurunya. Kemudian fungsi umpan balik sesuai dengan konsep dan konteksnya masing-masing. Di antaranya, yang pertama, fungsi feedback adalah memberikan motivasi. Dengan diperolehnya gambaran yang konkret perihal kemampuan yang dimiliki oleh siswa, baik keunggulan maupun kelemahannya, apalagi kalau dibandingkan dengan siswa yang lainnya, maka hal itu akan dapat memacunya lagi untuk berbuat yang lebih baik dari yang sudah dilakukannya.
Kemudian yang kedua, umpan balik juga merupakan penguatan atau reinforcement. Maksudnya adalah pemberian penguatan atas kejadian atau aktivitas yang telah dilaksanakan, sehingga aktivitas tersebut tetap mampu dipertahankan atau memberikan respon yang serupa dan pada aktivitas berikutnya dapat meningkat lagi. Untuk melakukan feedback dapat dilakukan melalui beberapa teknik. Yang pertama, memancing apersepsi para siswa. Kemudian, menggunakan media dan alat pengajaran yang cocok. Ketiga, penggunaan bentuk motivasi. Yang keempat, pemberian nilai. Pemberian dianggap sebagai salah satu untuk menumbuhkan feedback belajar yang baik. Yang kelima, pemberian hadiah. Nah, hal ini dilakukan guru dengan maksud untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang menggairahkan. Yang keenam, pemberian pujian. Sama halnya dengan pemberian hadiah, pemberian pujian juga diberikan dengan pertimbangan dari guru. Jangan sampai justru membuat anak merasa sombong dan lebih dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Yang ketujuh, pemberian tugas. Pemberian tugas diberikan kepada anak didik dengan kadar kesanggupan dan kemampuan mereka. Yang kedelapan, pemberian hukuman. Hukuman dilakukan juga berdasarkan pertimbangan seperti dilakukan secara adil atau sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan anak didik. Nah, bentuk hukuman harus bertujuan dengan pembinaan kepribadian dan peningkatan prestasi dan tidak menimbulkan gangguan psikologis. Sekian dari kelompok 3. Jika ada salah kata ataupun ucapan yang tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah, walido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.